Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Sekarang saya akan melanjutkan video tutorial sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat invoice yang di-generate menggunakan dari sales order. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kalau kita menerima pembayaran dari customer. Istilahnya register payment. Oke, langsung saja masuk ke aplikasi, kemudian kita lihat invoice-nya di modul invoicing. Kita bisa lihat di sini ada satu unpaid invoice. Oke, atau kita bisa melihat juga di menu customer kemudian invoicing. Nah, di sini kita tahu bahwa ada satu invoice yang belum terbayar. Di sini statusnya open. Nah, kalau kita pengen lihat datanya, kalau misalnya banyak di sini, kita nanti bisa filter mana yang statusnya open atau mana yang statusnya in payment atau yang sudah paid gitu, atau yang sudah overdue. Nah, terkait due date nanti silakan di monitoring due date-nya ini. Ini tergantung dengan payment term. Oke. Bagaimana kalau kita menerima pembayaran terkait dengan invoice yang ini? Oke, saya praktekkan. Kita bisa melakukan pembayaran dengan dua metode. Yang pertama, melalui register payment. Nah, ketika invoice ini ternyata dibayar oleh customer, berarti kita klik register payment pada invoice tersebut. Kemudian di sini masukkan nilai pembayaran. Nah, biasanya defaultnya adalah sesuai dengan nilai invoice. Kemudian dibayar menggunakan atau melalui jurnal apa atau bank apa. Misalnya dibayar nanti ke bank BCA, berarti kita masukkan ke jurnal BCA. Namun nanti kalau dibayar ke kas, berarti kita masukkan ke kas. Seperti itu. Oke, misalnya masuk ke BCA, kemudian diterima tanggal sekian, memonya ini. Kalau mau ditambahkan, silakan ditulis saja di sini. Nah, nanti kalau terima pembayarannya ternyata lebih kecil dari jumlah invoice, mungkin karena kena PPh, berarti kita akan merecord selisihnya. Oke, misalnya jika dipotong PPh, kan berarti kita misalnya terimanya 1.080.000 karena dipotong PPh 20.000 misalnya seperti ini. Nah, kalau ini terjadi pemotongan berarti kita mark invoice as fully paid karena kan itu berarti lunas. Cuma kan si selisihnya 20.000 itu kita masukin ke PPh. Misalnya masuk ke PPh dibayar di muka yang 23 seperti ini. Dan labelnya silakan diganti atau biarkan misalnya PPh gitu. Kalau sudah tinggal di validate. Nah, ini contoh kalau ada potongan PPh dari si customer. Maka statusnya sekarang menjadi paid. Nah, ini juga ada keterangan ya. Nanti data payment pun masuk ke menu payment seperti ini. Kita melihat journal itemnya di sini. Jadi akibat pembayaran tersebut nanti akan terbayar menggunakan bank, artinya banknya akan masuk bertambah debit, kemudian PPh-nya akan masuk 20.000 karena ini dibayar di muka, customer yang bayar, kemudian piutangnya akan berkurang sebanyak 1.100.000 seperti ini. Jadi ini invoice detail seperti ini hanya ada ketika kita implementasi modul accounting. Oke, seperti itu. Sampai tahap ini kita bisa membayar invoice melalui modul register payment. Oke, sekarang saya praktekkan cara yang kedua. Misalnya di sini ada invoice, saya buatkan invoice dulu ya. Dari SO yang sudah dilakukan. Nah, misalnya ini saya akan generate invoice, create invoice, semua invoiceable yang invoiceable line, dan klik create and view invoice.
maka akan terjadi invoice seperti ini kalau sudah saya validate. Oke, seperti ini. Nah, tadi kan melalui register payment. Kalau sekarang kita bisa menggunakan langsung dari bank statement. Jadi di sini ada invoice yang perlu divalidate nomor 002. Ya, ini statusnya masih open. Misalnya kita menerima pembayaran full yaitu 1.100.000. Nah, itu kita bisa lakukan dari jurnal ini. Jadi di bank statement tambahkan misalnya tanggal sekian terima pembayaran dari PT, dari customer gitu ya. Kalau misalnya belum tahu, nanti jangan diisi. Tapi kalau sudah tahu, nanti partnernya silakan diisi langsung. Senilai berapa uang masuk berarti plus. Di sini 1.100.000. Misalnya dibayar full seperti itu. Berarti buku atau saldo terakhir di buku rekening atau di rekening koran menjadi 1.100.000 seperti ini. Nah, ini di input manual. Gunanya untuk cross check total dengan di bawahnya. Kalau sudah simpan, kemudian kita reconcile. Nah, uang masuk ini akan cocok dengan invoice yang masih outstanding, yaitu nomor 002 yang punyanya Adi Cipta Makmur. Nah, kita tinggal klik invoice yang dimaksud, kemudian reconcile. Artinya data pembayaran yang masuk di rekening koran itu sudah kita reconcile dengan invoice yang tadi outstanding. Nah, atas invoice reconcile tersebut berarti kita tahu bahwa invoice yang dimaksud yang kita reconcile otomatis statusnya akan menjadi paid. Ini yang tadi nomor 002 gitu. Oke, itu proses payment langsung dari bank statement. Oke, itu penjelasan tentang bagaimana kita menerima pembayaran terkait invoice yang sudah kita terbitkan. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui komentar atau melalui forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.